yang telah meluangkan waktunya untuk hadir secara virtual, baik melalui Zoom ataupun YouTube, dalam acara perayaan Hari Trisuci Waisak 2565 Buddhistera tahun 2021 dengan tema Cinta Kasih Membangun Keluhuran Bangsa. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memberikan informasi agar perayaan Hari Trisuci Waisak secara virtual dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, mohon siswa-siswi untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, mohon siswa-siswi untuk mencari tempat dan posisi yang nyaman untuk menghargai acara pada hari ini. Yang ketiga, mohon siswa-siswi untuk menyalakan kamera. Puji syukur kita panjatkan berkat keyakinan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perayaan Hari Trisuci Waisak tanpa halangan suatu apapun. Siswa-siswi yang berbahagia, acara ini akan segera kita mulai. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara perayaan Trisuci Waisak 2565 Buddhistera tahun 2021 Sekolah Jaya Manggala. Yang pertama, pembukaan. Kedua, puja bakti. Ketiga, ceramah dhamma. Yang keempat, pelimpahan jasa. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan lagu yang berjudul Ku Bersujud, yang akan dibawakan oleh perwakilan dari kelas 7, yaitu Jessica, Giselle, Nathanael, Kesia, dan Arya. Selamat menyaksikan. Hidup di dunia hanya sementara, tiada yang kekal untuk selamanya. Roda samsara terus berputar, ikuti langkah, ikuti karma yang kita perbuat. Aku bersujud dan bernamaskara di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Aku bertekad selalu mengabdi, menjalankan sila hidup sesuai Dhamma. Berbakti pada orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu kepada sesama, itu berkah utama. Sang Buddha, guru yang maha bijaksana,
berbakti pada orang tua, ikut tulus mulia, membantu kepada sesama, itu berkah utama. Sang Buddha guru yang maha bijaksana, damanya ajaran yang sungguh mulia. Para sangha selalu membimbing kita semua menuju satu jalan pengibadah. Buddha guru yang maha bijaksana, damanya ajaran yang sungguh mulia. Para sangha selalu membimbing kita semua menuju satu jalan pengibadah. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan pembacaan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Okta dan Rensi. Sebelumnya, Sukihotu Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 1 Yamaka Wagu, tentang bait berpasangan, syair 1 dan 2. Manupubanggama Dhammang Manosetha Mano Maya Manasace Pandut Tena Bahasa Tiwa Karo Tiwa Tato Mangduk Kamang Weti Cakamang Wawahato Padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pendati mengikuti langkah kaki lembut yang menariknya. Manupubanggama Dhammang Manosetha Mano Maya Manasace Pasan Nena Bahasa Tiwa Karo Tiwa Tato Mang Sukha Weti Cahaye Waana Paini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Aku cimang awadimang ajinimang ahasime yetang upanayanti werang tesang na
samati aku cimang awadimang ajinimang ahasime yetang na upanayanti werang tesu pasamati. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran semacam itu, maka kebencian tak akan pernah berakhir. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran semacam itu, maka kebencian akan berakhir. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan lagu Selamat Hari Suci Waisak yang akan dibawakan oleh perwakilan kelas 7, yaitu Jessica, Giselle, Nathanael, dan Arya. Selamat menyaksikan. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, sama kita gembira di hari Suci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam Dharma untuk semuanya, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira, selamat Hari Suci Waisak. Rangkapkan tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam Dhamma untuk semuanya, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira, selamat Hari Suci Waisak. Selamat Hari Suci Waisak. Marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan puisi
yang berjudul Waisak yang akan dibawakan oleh Rio dan Gio. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari saya Sukyoto, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rio. Di video kali ini kami perwakilan dari kelas 9 ingin membacakan puisi tentang Waisak. Waisak. Kapan manusia terbebas dari tanah sehingga terbebas dari samsara? Pada tahun 623 sebelum Masehi, di Taman Lumbini datanglah seorang calon Buddha yang akan menyelamatkan manusia dari roda samsara. Biarpun ia kaya, ia tetap tidak tergoda dengan nafsu keduniawian dan tetap menuju penerangan. Pada umurnya ke-29, beliau meninggalkan istana dan menuju hutan Urwela untuk mencari kebebasan dari lahir, tua, sakit, dan mati. Tahun 588 sebelum Masehi. Di Bodh Gaya, saat bulan purnama Sidhi, pada umurnya ke-35, beliau mencapai penerangan sempurna dan mendapatkan gelar Sang Buddha. Bertahun-tahun beliau berjuang menyelamatkan manusia dari kesengsaraan, hingga beliau parinibbana di Kusinara pada umurnya ke-80. Berabad-abad waktu berlalu dan damanya melintas waktu, namun manusia tetaplah alpa, terjebak pada pusaran karma. Sekarang saatnya kita belajar dan membuka hati. Berterima kasih pada beliau atas pengorbanannya. Sekian dulu puisi tentang Waisak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Akhir kata, terimalah salam Buddhis dari saya Sukyoto, Namo Buddhaya. Setelah kita bersama-sama menyaksikan tampilan lagu dan puisi, marilah kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu Puja Bakti. Dilanjutkan dengan penyalaan lilin dan dupa oleh pemimpin Puja Bakti. Kepada pemimpin Puja Bakti, dipersilakan. Selamat pagi, Sukyoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama melakukan puja bakti dalam rangka merayakan Waisak tahun Buddhis 2565 2021 Sekolah Jaya Manggala. Sebelum kita melakukan pembacaan parita, terlebih dahulu kita akan menyalakan lilin dan dupa. Penyalaan lilin biru. Lilin biru melambangkan sikap bakti, mengingatkan kita sebagai siswa dan seorang anak hendaknya senantiasa berbakti kepada orang tua, guru, bangsa, dan negara Indonesia. Lilin kuning mengingatkan kita hendaknya senantiasa bijaksana dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, dan bersabar dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Lilin merah mengingatkan kita hendaknya senantiasa memancarkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Lilin putih mengingatkan kita hendaknya senantiasa berusaha sedikit demi sedikit mengikis 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga batin kita menjadi suci. Lilin jingga
melambangkan semangat, mengingatkan kita hendaknya senantiasa memiliki semangat dalam menjalani hidup dan mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya mari kita awali puja bakti pada hari ini dengan bacakan nama Karapata. Araham Samma Sambuddha Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Iya manghakumayang bhagavantang saranang gata. Yono bhagavasata. Iya sacanayang bhagavato dhammang rojema. Ime ini sakara hitam. Bhagavantang sasa dhamma sasa wakasangha. Abibu Jayama. Selanjutnya buka halaman 24 yang bawah buku Parita. Kita akan membacakan beberapa makar. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pabhavagana Makarang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang sarana gamana padang handamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang
Dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tandhamayang pancasika pada patang Hanamase Hanadipada Leramani sikha pada Samadhyami Adinadana Weramani sikha pada Samadhyami Kame sumicacara Weramani sikha pada Samadhyami Musawada Weramani sikha pada Samadhyami Surameraya Majapamaratthana Weramani sikha pada Samadhyami Handamayang buddhan satinayang karomase Iti piso bhagava arahang samma sambuddha Wijararana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisa dhammasarati Sattha dewan manusana Buddha Bhagavati Handamayang dhamman satinayang karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sannitiko Akaliko Ehipasiko Panayiko Pacata Veditamo Vinyuri Handamayang sanghan satinayang karomase Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujjapatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samitipanno bhagavato sawaka sangho Yadindham cattari purisa yugani Atha purisa pugala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo Yakineyo anjali karaneyo Anuttara punyaketang lokasati Handamayang saccakiryaghatayo Hana
มาเสนาทิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวาระเอเตนะสัจจวัชเชนะสัทธิเทหตุสัพพะนาทิเมสรณังอัญญธัมโมเมสรณังวาระเอเตนะสัจจวัชเชนะสัทธิเทหตุสัพพะนาทิเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวาระเอเตนะสัจจวัชเชนะสัทธิเทหตุสัพพะSelanjutnya silakan dibuka halaman 206. Kita akan bacakan usaha menyanyi usaha kata. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yamaha bayang bhagavantang saranang gata yono bhagavasata yasa jamayang bhagavato dhammam rodema ahosiko bhagava majime sujana padesu ariyakesu manusesu okano hadiye jatiya bhutamo bhutena sakya putto sakya pula bapasito sadewake loke samarake sabramake sasamana brahmaniya tajaya sadewa manusaya anutarang samhasambhoti adi sambuddho nisang sayang hoso bhagava arahang sammasambuddho vijacarana sampanno sugato lokawido anutara purisa dhammasarati sadarewa manusana buddha bhagava swakato kopana ena bhagavata dhammo sanginiko akaliko hipasiko
Sanggo Samiji Patipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Ya Idang Jatari Purisa Yukani Ata Purisa Pukala Ayang Kopana Parimatang Bhagavantang Purisa Kata Patitapika Yawadewa Dasanena Tang Bhagavantang Anusaritwa Asada Samveka Patilabhaya Mayang Koetarai Imang Wisaka Punyamikalang Hasa Bhagavato Jati Sambodin Nibbana Kala Samatang Patwa Imang Tana Sampata Ime Ganda Dipat Rupa Disakare Dahitwa Atano Kaya Sakarupadhanam Karitwa Tasa Bhagavato Yada Goceng Bude Anusaranda Imam Paribhagara Tikat Jahitnam Karisama Yada Gaitei Sakarei Pujang Kurumana Saduno Bhante Bhagawa Sutira Parini Bhutapi Nadambehi Kudehi Aditarang Manadaya Panyayamano Ime Amehi Gahite Sakare Parikang Hatu Amhakang Hikarata Hidaya Sukaya. Mari kita baca artinya secara bersama-sama. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam dharma Sang Bhagawa kami berbahagia. Sang Bhagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia, bangsa Arya di wilayah tengah, di keluarga kesatria, marga Gotama, sebagai putra Sakya, sebagai seorang petapa dari keluarga Sakya, mencapai penerangan sempurna nan tiada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam Brahma, bersama dengan himpunan para samana, brahmana,
dewa dan manusianya. Tiada keraguan lagi terhadap beliau, Sang Bagawa, sebagai yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahui segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar, sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patuh. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Buddha Fatima telah dibangun dan disemayamkan oleh umat Buddha bagi Sang Bagawa untuk mengenang dan menumbuhkan kekuatan keyakinan kepada Sang Bagawa. Pada saat ini kami semua berkumpul di sini pada hari purnama bulan Waisak, memperingati kelahiran, penerangan sempurna dan parinibbana Sang Bagawa. Dengan tangan sendiri membawa sejumlah persembahan seperti pelita, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bagawa, kami akan berpradasina pada Patimagara, melakukan puja dengan persembahan ini, sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bagawa yang walaupun telah lama mencapai parinibbana, yang tanpa melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan meditasi. Kita kembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Meditasi dimulai.
meditasi selesai. Sabbe sattha bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita bersama-sama membacakan parita, sutta, dan gatha dan bermeditasi, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengulang kembali ajaran Sang Buddha. Dan untuk ceramah dhamma pada hari ini yang akan disampaikan oleh Miss Rodiatun. Kepada Miss Rodiatun dipersilakan. Selamat pagi, Sukihotu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Jaya Manggala, Seriandi. Yang saya hormati Dewan Guru beserta jajarannya. Yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SMP Jaya Manggala. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perayaan Waisak 2565 Tahun Buddhis tahun 2021. Kita dapat merayakan perayaan Waisak di tahun ini tanpa suatu halangan apapun. Walaupun sekarang masih pandemi COVID-19, kita belum bisa melaksanakan perayaan Waisak dengan tatap muka. Pada kesempatan hari ini, kita dapat melaksanakan perayaan Waisak dengan menggunakan Zoom atau secara virtual. Anak-anakku yang terkasih dalam Dhamma, mungkin ada beberapa anak-anak yang kemarin sudah melaksanakan perayaan Waisak dengan keluarga kalian di wihara tempat kalian biasa melakukan puja bakti. Di sini, di sekolah Jaya Manggala tercinta kita juga merayakan perayaan Hari Raya Waisak. Perayaan Hari Raya Waisak biasanya menjadi titik awal purnama sampai ke purnama berikutnya. Anak-anakku yang terkasih dalam Dhamma, dalam perayaan Waisak, umat Buddha bersama dengan anggota Sangha atau para biku biasanya berkumpul untuk merayakan 3 peristiwa penting dalam agama Buddha. Peristiwa penting itu adalah yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha pada tahun 623 sebelum Masehi. Peristiwa yang kedua, Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan akhirnya menjadi Buddha di Buddha Gaya pada tahun 588 sebelum Masehi. Peristiwa yang ketiga yaitu parinibbananya Sang Buddha di Kusinara pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. 3 peristiwa ini terjadi semua pada bulan purnama.
Mengapa umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak setiap tahun? Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kita sebagai umat Buddha untuk mengingat, mengenang kembali jasa-jasa Sang Buddha yang telah memberikan kita ajaran atau dhamma yang beliau temukan. Dengan merayakan Waisak, kita dapat mengingat, mengenang kembali riwayat Buddha Gautama, di mana beliau bersusah payah mencapai penerangan sempurna. Beliau mengalami 6 tahun samsara di hutan Urwela, hingga hampir memutus kehidupannya, dan kemudian beliau tersadar bahwa dengan menyiksa diri tidak ada manfaatnya. Kemudian beliau teringat pada masa kecil beliau pada usia 7 tahun. Beliau sudah bisa mencapai jana pertama dengan melaksanakan meditasi, sehingga batin beliau menjadi tenang. Beliau melaksanakan meditasi pada waktu itu, pada saat perayaan membajak sawah. Beliau bermeditasi di bawah pohon jambu. Sehingga Pertapa Gautama memutuskan untuk berhenti menyiksa diri, dan beliau memutuskan untuk makan seperti sedia kalanya. Yang dulunya pada saat beliau melakukan penyiksaan diri di hutan Urwela, beliau hanya makan 1 butir nasi setiap harinya, sehingga mengakibatkan tubuhnya menjadi kurus, kering, melebihi kurusnya saya. Ya, kemudian Pertapa Gautama memutuskan untuk melakukan pola makan seperti biasanya, supaya badannya menjadi sehat dan beliau fit kembali. Setelah beliau melakukan pola makan seperti sedia kalanya dan beliau sudah sehat, sudah fit, kemudian beliau bertekad untuk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Di situ Pertapa Gautama memiliki aditana atau berniat. Beliau kemudian mengucapkan, meskipun darahku berhenti mengalir dan tubuhku mengering, saya tidak akan bangkit dari tempat duduk ini sebelum saya mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha. Ya, anak-anakku yang terkasih dalam Dhamma, setelah Pertapa Gautama ini mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau mewariskan Dhamma atau ajaran yang beliau temukan, yang Dhammanya ini sangat luar biasa, yang berjumlah 84.000 pokok-pokok Dhamma.
untuk menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan. Ya, kita sebagai umat Buddha sudah sewajarnya untuk menjadi pelestari Dhamma yang sangat mulia ini untuk kita laksanakan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi kebahagiaan umat manusia. Tadi pada saat kita melaksanakan puja bakti, kita sudah membacakan Wisaka Puja, di mana dengan cara kita membaca parita, sutta, dan gata, kita sudah mengingat kembali ajaran dari Guru Agung kita Sang Buddha. Ya, setelah kita mengingat, kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini sesuai dengan tema Waisak tahun ini, yaitu menebar kasih, membangun kedamaian. Ya, cinta kasih ini menjadi landasan kita untuk bekerja sama, solidaritas sosial, dan kerukunan. Dengan kita mempraktekkan Dhamma atau mempraktekkan ajaran Sang Buddha, itu akan tercipta perdamaian bagi umat manusia. Ya, sebelum Miss akhiri, izinkan Miss untuk mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2565 Tahun Buddhis tahun 2021. Semoga berkah Waisak melimpah kepada kita semua. Semoga kita semua selalu berbahagia. Akhir kata, Sukihotu, Namo Buddhaya. Itu tadi ajaran Sang Buddha mengenai Hari Raya Waisak. Semoga apa yang kita dengarkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan pesan Waisak yang akan dibawakan oleh Micheline, Cheryl, Ayuda, Marsha, Natasha, Alex, dan April. Morning nih, saya akan mengucapkan selamat Hari Waisak untuk saudara-saudara umat Buddha, damai di hati, damai di bumi pertiwi, berbahagia bersama dalam naungan Pancasila, meski berbeda tetap saudara. May your life be full of blessing on this day of enlightenment. Wish you and your family enjoy the beauty of Vesak 2021. Selamat Hari Waisak kepada seluruh umat Buddha di dunia. Wishing you a happy Waisak Day for all Buddhists across the world. Selamat memperingati Hari Waisak tahun 2021 bagi seluruh umat Buddha. Semoga membawa kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan bagi semuanya. Selamat Hari Trisuci Waisak 2565 BE tahun 2021. Antara kelahiran dan kematian, tidak ada hal lain gadis selain cinta. Jika Anda kehilangan cinta antara kelahiran dan kematian, maka Anda telah kehilangan seluruh kesempatan hidup Anda. Selamat Hari Trisuci Waisak. Semoga semua makhluk hidup selamanya dalam kebahagiaan. Pertama-tama terimalah salam dari saya, Sukihotu, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak. Selamat Hari Raya Waisak 2565 Buddhis era tahun 2021 bagi seluruh umat Buddha. Semoga Waisak tahun ini membawa kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan bagi semuanya. Salah satu hari raya agama Buddha adalah Waisak. Waisak sendiri berasal dari bahasa Pali, yaitu
Vaisakha atau di dalam bahasa Sanskerta disebut Waisakha. Hari Raya Waisak sering disebut dengan Hari Raya Trisuci Waisak karena di hari Waisak terjadi 3 peristiwa hal penting. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, yang kedua mencapai penerangan sempurna Tapa Gautama, yang ketiga kematian Sang Buddha Gautama. Untuk selanjutnya, marilah kita limpahkan jasa-jasa perbuatan baik kita yang sudah kita lakukan. Kita limpahkan kepada para leluhur kita dan kepada semua makhluk dengan membacakan Parita Patidana. Kepada pemimpin puja bakti disilakan. Selanjutnya, buka halaman 122. Setelah kita bersama-sama melakukan puja bakti, melakukan meditasi, selanjutnya marilah kita limpahkan jasa kebajikan kita dengan membacakan Patidana. Punya sidhani kadasa yananya nikatani me te sanja bhagino anto satananda pamaraka ye piya gunawandaca mayang mata bitadayo nirhane capya kitawa anye macatawe rino satane tantilo kasni egumma jatuyo nika anje kacatuwa kara sangsaranda bhava bhave yatang ye patidaname anumodanto te sayang ye simang napajananti ewa te sangwi dayo maya dinda dapunyana anumodana etuna sape sata sada untuk awera sukasiwino mapa dan capa kondo esa sasi datang subha. Mari kita baca artinya secara bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian,
serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita akhiri puja bakti dalam rangka merayakan Waisak tahun Buddhis 2555-2021. Marilah kita akhiri dengan bacakan arti dari nama Karapata secara bersama-sama. Sanghagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Hamba telah sempurna dibakarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapannya. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabbe sattha bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Puja bakti dalam rangka merayakan Hari Waisak tahun Buddhis 2565 tahun 2021 telah selesai kita laksanakan. Terima kasih. Sotihotu. Namo Buddhaya. Demikian tadi acara perayaan Hari Trisuci Waisak 2565 tahun 2021 Sekolah Jaya Manggala telah berjalan dengan lancar. Di sini saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara hari ini. Akhir kata, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Selamat merayakan Hari Trisuci Waisak.